Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ketua Prodi S2 Pendidikan Matematika dan Universitas Makassar dan Bu Dr. Fitriani Alias PDMPD, Bapak Ibu dosen S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar sempat bergabung pada kesempatan hari ini. Eh, Mahasiswa S2 Pendidikan Matematika ya semester 1 Universitas Muhammadiyah Makassar dan terkhusus Bapak narasumber Kakanda saya, panutan saya khususnya. Makasih banyak Pak Mul. Udah ini panutan saya, Pak Dr. Sahrul Asari, yang sebenarnya ini dokternya sudah lama, cuma anda tahu beliau sendiri yang menunda-menunda hal-hal yang lain. Ya, jadi memang sedikit informasi mungkin ya. Memang dari awal kami komunikasi dengan Ibu Ketua Prodi bahwa sebenarnya dari tahun lalu ini Kak, sedikit Oh informasi iya, bahwa tahun lalu ini kita iya sudah iya. mengadakan kuliah tamu. Namun saya tidak tahu tahun lalu itu kendalanya apa sehingga tidak terlaksana. Jadi Hmm, kami tuh iya. sebenarnya jadi sudah matematika itu diusahakan ada kuliah tamu di setiap mata kuliah sebenarnya Oh sehingga iya, ada praktis yang betul-betul memberikan pencerahan yang lebih detail kepada mahasiswa kami khususnya S2 Pendidikan Matematika. Nah, saya pikir kalau filsafat pendidikan matematika tidak lain kalau tidak bisa Ayahanda Pak Dr. Muhammad Darwis. Nah, kita iya. culik bagian ininya, bagian intinya juga sebenarnya, ya. Iya. Eh, Intronya. iya. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat isinya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di ruang virtual Zoom ini guna mengikuti kuliah tamu ya Filsafat Pendidikan Matematika di program Magister Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan terlebih pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin mahasiswa S2 Matematika, izinkan saya mungkin menyampaikan profil singkat ya. Ini singkat sekali saya sampaikan profilnya beliau ini. Adapun yang dikirimkan nih Bu Dr. Fitri Salis sebenarnya saya sudah banyak hafal sebenarnya. Tapi kalau mau disampaikan kayaknya biar 2 jam ini selesai. Jadi sedikit informasi mungkin Iya. beliau ini lahir di Ujung Pandang tanggal 11 Desember 1996. Aktivitas beliau di dosen di Universitas Negeri Makassar. Kemudian jenjang universitas di kampus sendiri angkatan 2009 di Universitas Negeri Makassar. Kemudian selesai di Universitas Negeri Surabaya program magister tahun 2012. Kemudian doktoralnya tahun 2024 di Universitas Negeri Makassar. Ada yang menarik memang dari beliau ini karena sempat menjalani kuliah juga di Mahat Albir, Unis Makassar. Selesai tahun 2020, Kak Uladi. Betul, betul. Iya. Ya. Nah, ini yang menarik dan menjadi motivasi juga buat saya ini. Semoga saya bisa mengikuti jejak beliau. Beliau dulu sebenarnya di Albir dulu. Jadi kalau bahasanya kebetulan ini ada juga Kak Hasbil. Kalau lah dia itu awalnya dia akhiratnya dulu sebelum ke Masya dunianya. Ya. Allah. Saya juga mau mengikuti Amin, jejak amin. beliau. Kalau saya dunia dulu dulu ini. Dunia dulu baru ke Iya, akhirat iya, di iya. situ. Ya. Kemudian sedikit profil singkat beliau juga terkait adapun beberapa artikel dan buku yang sempat terbitkan beliau ini terkait filsafat pendidikan matematika perspektif Islam tahun 2016. Saya menunggu mudah-mudahan ada revisi terbarunya ini Kak. Ya, Iya, Masya Allah. karena eh, ini yang menjadi landasan saya dan Pak Kanda Dr. Nasrun menggunakan Oh bukunya, iya, ya. iya, Dan iya. saya sempat juga melihat bahwa sudah ada filsafat matematika, tapi epistemologi matematika berbasis Pancasila tahun Bagus. 2024 kayak Iya, itu iya. belum kami menerima bukunya, siapa tahu nanti bisa Oh di-share iya. juga. Siap. Insya Allah Ya. ya. Kemudian ada juga book chapter tentang critical thinking dalam pendidikan. Ada Iya. book chapter tentang landasan filosofi pendidikan. Kemudian pendidikan matematika ramah perempuan. Ini yang suka Bu
Ibu Emi Selan dengan Ibu Karmila ini sama Bu Mas Niar. Ini nih biasanya mencari-cari juga kalau lah terkait yang Oh mana sih iya. matematika itu yang ramah perempuan. Nah, Siap, Pak Ya. Amir ada ini bukunya ternyata. Nanti kita diskusi lagi ya. Oke. Untuk mengesengkan waktu mungkin saya Salah. persilakan kepada Ya. Kakanda Sarula untuk menyampaikan materinya. Siap, silakan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ibu Bapak, eh, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berkumpul secara virtual untuk dalam rangka kuliah tamu di mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Jadi tadi sambutan yang sangat hangat, terima kasih Dek Mul. Kemudian terima kasih ke Ibu Fitri dan semua sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya di Prodi S2 Pendidikan Matematika. Eh, saya anggap bahwa apa yang insya Allah nanti saya sampaikan ini adalah sebuah perspektif yang selama ini saya eh, gunakan di Universitas Negeri Makassar karena saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah ini. Jadi apa yang dijalankan oleh Ibu Bapak, terutama pengampu mata kuliah ini, saya kira sebuah perspektif yang boleh jadi sama atau berbeda, atau ada kesamaan dan ada perbedaan. Ya, dan inilah saya kira momen untuk sharing pada kesempatan ini. Dan izinkan saya, Ibu Bapak, untuk membagikan layar saya. Bisa dilihat, Ibu Bapak? Ya, aman Kak. Sudah Baik, kelihatan. oke. Nih. Jadi yang kita bahas pada kesempatan ini pun sebenarnya kalau kita bahas filsafat pengembangan matematika ini sangat luas sebenarnya. Jadi kita ambil bagian pengantar saja dulu untuk kesempatan ini. Bisa dikatakan ini adalah bagian yang sangat umum dari bahasan filsafat pendidikan matematika sebagai bentuk sharing dengan teman-teman di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian saya kira istilah filsafat itu ini sebuah istilah yang kontroversi, apalagi kita lihat dari perspektif agama. Kenapa? Karena kalau kita masuk dalam apa namanya melihat kondisi masyarakat kita dengan pandangan yang berbeda, apalagi di masyarakat yang begitu plural. Kalau kita melihat ada yang mengatakan bahwa filsafat itu haram, bahkan mempelajarinya pun haram. Ada yang mengatakan filsafat itu boleh, ya, tapi boleh dengan syarat tertentu. Bagian mana yang dari filsafat itu yang dipelajari dan diambil, dan mana yang dipelajari tapi tidak diambil isinya. Dan inilah saya kira Ibu Bapak bagian yang eh, menarik dari filsafat ini karena mengajarkan kepada kita untuk melihat satu hal dari perspektif yang berbeda. Kemudian berikutnya, kemudian kalau kita misalnya ditanya tentang apa itu filsafat, karena eh, filsafat ini seringkali kan ada, misalnya masyarakat kita mendengar menyebutkan ada istilah filsafat, mereka mengatakan ketika misalnya mereka menggunakan istilah secara filosofis, nah itu artinya menurut pandangan filsafat. Nah, kemudian ketika mereka atau masyarakat kita menggunakan istilah falsafah, uh, itu juga adalah berbicara tentang filsafat. Tapi kan pertanyaannya adalah sebenarnya kalau ada orang menyebut tentang filsafat, apa yang dia maksud itu sebagai filsafat? Nah, ternyata filsafat itu
bisa kita lihat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi filsafat sendiri mengenai apa itu filsafat. Dan secara bahasa, kalau kita lihat filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari philos dan sophia, dari philos dan sophia. Kalau kita lihat urut-urutannya ini dari filosofia, tuh ini Yunani klasik atau Yunani kuno, kemudian masuk ke bahasa Arab disebut falsafah, kemudian dari bahasa Arab ini kemudian masuk ke dalam bahasa Latin termasuk bahasa Inggris disebut filosofi, kemudian pada akhirnya masuk ke bahasa Indonesia disebut sebagai filsafat. Ya, tapi asalnya adalah dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, philos itu adalah love, Sophia itu adalah wisdom. Jadi filosofia itu cinta kebijaksanaan. Nah, kemudian em, kalau misalnya kita merujuk ke pendapat dari Patrick, ini publikasi beliau ini ada, insya Allah nanti saya kirimkan juga, saya kirimkan file dari slide yang saya tampilkan ini kepada Ibu Bapak, dan juga nanti yang saya sebutkan di sini sebagai kutipan, insya Allah nanti mungkin saya lampirkan juga, saya berikan filenya dalam link drive. Ini berbahasa Inggris, ini bukunya yang ditulis oleh Patrick 1935 sebelum Indonesia merdeka ini 1935. Patrick mengatakan bahwa filsafat itu, apa itu filsafat? Nah, filsafat itu dikemukakan setidaknya dengan ada 6 pengertian. Jadi filsafat itu bertanya-tanya, keheranan yang dalam istilah bahasa Inggris itu disebut wonder. Ya, jadi dalam filsafat Yunani, Yunani klasik itu diceritakan mengenai eh, awal mula dari filsafat itu dari seorang anak kecil ketika membuka jendela rumahnya dan bertanya bertanya melihat keluar dari jendela kemudian melihat dunia dan bertanya tentang bagaimana dunia ini ada. Jadi dia bertanya-tanya terus bagaimana dunia ini ada, dan saya kira sebuah kelaziman anak-anak itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Dan kalau anak-anak itu dilatih eh, untuk mengembangkan rasa ingin tahu mereka dari berawal dari bagaimana sesuatu itu ada, dan dilatih mereka dengan didampingi oleh orang yang mampu mengarahkan jawaban-jawabannya itu secara sistematis, dilanjut dengan pertanyaan terus-menerus sampai sedalam-dalamnya, maka eh, anak akan memiliki wawasan yang sangat luas dan bahkan sudah bisa dikategorikan sebagai seorang yang berfilsafat. Ya, jadi bukan hanya kita, anak-anak pun berpotensi disebut sebagai orang yang berfilsafat dalam pengertian ini. Nah, ini di masa Yunani klasik, filsafat itu diawali dengan keheranan, ini wonder. Tapi di abad modern, Ibu Bapak, di sini diceritakan dalam buku ini yang dikemukakan oleh Patrick bahwa eh, di abad modern, filsafat itu bukan diawali lagi dengan bertanya-tanya atau keheranan, tapi diawali dengan keraguan, meragukan sesuatu bahkan segala sesuatu, dan bingung. Dan inilah yang terjadi di dunia barat. Apa yang diragukan? Yang diragukan itu berbagai hal, nilai sosial, keberadaan Tuhan, kemudian apalagi masa depan. Jadi dan ini dianggap sebagai awal dari berfilsafat dalam perspektif Barat. Yang perspektif yang dominan di Barat itu adalah ini. Berfilsafat itu awalnya adalah meragukan berbagai hal. Bahkan dalam pendapat yang ekstrim meragukan segala sesuatu. Dan ini sangat krusial ketika diperhadapkan pada pandangan religiusitas, terutama bila dilihat dari perspektif Islam ini. Kemudian berikutnya berpikir reflektif. Jadi ini satu satu pendapat ya. Jadi ragu dan bingung. Jadi meragukan sampai bingung tentang sesuatu itu. Ya, ini adalah satu pengertian tentang filsafat. Jadi meragukan segala sesuatu.
Jadi makanya ada orang mengatakan berfilsafat itu tidak bagus. Kenapa? Karena kita meragukan semua, termasuk Tuhan diragukan. Nah, ini diantaranya yang menjadi problem di sini. Dari satu perspektif tentang apa itu filsafat. Nah, kemudian berpikir reflektif. Ini pengertian yang lain. Bahkan dalam pendapat dari Patrick di buku ini, eh, inti dari berfilsafat itu adalah berpikir reflektif, bertanya mengapa, bagaimana, bagaimana, mengapa. Dan inilah yang disebut sebagai eh, hal yang sangat penting dalam upaya mendorong perkembangan sains dan teknologi. Seandainya orang tidak bertanya tentang bagaimana misalnya mengembangkan HP, bagaimana mengembangkan teknologi pada HP kita, maka selamanya HP kita sebagaimana mungkin HP merek Nokia atau Motorola yang bentuknya dulu itu, yang hanya bisa apa ya, merek dulu itu yang hanya bisa telepon dengan SMS, tidak seperti sekarang layar sentuh. Seandainya bukan berpikir reflektif, begitu. Nah, kemudian di sini eh, jadi dengan berpikir reflektif itu, ini justru sangat penting. Kenapa? Karena dengan berpikir reflektif ini mendorong manusia untuk melakukan inovasi. Nah, kemudian berikutnya, pengertian yang lain tentang filsafat itu ada juga yang disebut sebagai the search for unity, pencarian kesatuan. Karena kenapa? Sebuah pandangan tentang filsafat, filsafat itu dianggap filsafat itu memandang pengetahuan sebagai pengetahuan itu tidak terpecah-pecah, tapi pengetahuan itu sepenuhnya terintegrasi. Jadi misalnya ketika seseorang berpikir di mana hubungannya, kan kita ini ceritanya di jurusan ini ya, bidang studi kita itu adalah matematika, ada bidang studi biologi, ada bidang studi fisika. Nah, ketika seseorang berpikir di mana bagaimana bagaimana menyatukan atau melihat pertemuan eh, antara fisika dan matematika menjadikan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah satu sama lain, sebenarnya ini berfilsafat juga. Ya, jadi kalau kita sudah berpikir bagaimana memandang fisika dan matematika sebagai satu kesatuan yang utuh, maka ini sebenarnya berfilsafat, meskipun kita tidak menyadari. Kemudian begitu juga dengan biologi, melihat biologi juga bagaimana biologi, matematika, fisika, dan ilmu-ilmu yang lain itu sebagai bagian yang terintegrasi satu sama lain. Bahkan di Patrick juga mengakui bahwa eh, ketika berbicara tentang filsafat, jadi filsafat itu bukan melulu intelektual, bukan, tapi juga tidak sekedar bukan hanya sekedar intelektual, tapi juga ada religiusitas di dalamnya, ada agama. Sehingga ketika kita melihat matematika dari perspektif agama tertentu, nah karena kita ini Muslim, bagaimana Islam misalnya memandang matematika, atau bahkan bagaimana kita mengeluarkan matematika dari ajaran agama dari Islam, memandang bahwa matematika dan agama itu satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan, ya ini juga sebenarnya berfilsafat. Dan inilah salah satu poin the search for unity yang saya jadikan sebagai dasar pengertian ketika mau menyusun buku filsafat pendidikan matematika perspektif Islam itu. Kemudian berikutnya pandangan dunia. Jadi ini adalah worldview, dalam bahasa Inggris disebut sebagai worldview, pandangan dunia. Nah, dunia dalam pandangan Yunani klasik, ketika disebut tentang dunia, yang dibayangkan itu, bahkan saya kira banyak dalam alam bawah sadar kita, ketika kita menyebut dunia, yang ada di pikiran kita itu adalah dunia ini yang kita lihat, universe, alam semesta, kosmos. Tetapi kemudian eh, ini pandangan dulu dari abad klasik, di Yunani klasik berkembang filsafat sampai di abad modern. Di abad modern itu berubah pemaknaan tentang dunia. Dunia itu dimaknai dengan eh, kalau dunia dulu itu hanya dimaknai
sebagai upaya secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah untuk memahami dunia yang kita tempati saat ini dalam perspektif modern ini mengalami perluasan makna. Jadi bukan hanya itu, ada perluasan makna di mana gaya hidup seseorang juga termasuk sebagai worldview. Makanya ketika ada ibu bapak dengar misalnya orang itu individualis, berarti orang itu menganut pandangan dunia individualisme. Begitu. Artinya filosofi dia tentang atau pandangan hidup dia, pandangan dunia dia dalam menjalani hidup adalah individualisme. Nah, ada yang mungkin mengatakan dia itu seorang hedonis atau orang yang memiliki pandangan dunia yaitu hedonisme dalam menjalani hidup. Nah, sementara kita bagi yang Muslim ini, saya kira kita kembali kepada ajaran agama kita, ya, karena pandangan dunia kita dasarnya tentu ya Al-Quran dan Al-Hadis, karena kita ini adalah Muslim. Kemudian kearifan, wisdom di sini, kearifan ini dalam pandangan ini juga Patrick ini diakui bahwa eh, nilai di sini pengetahuan di sini sangat penting, ilmu di sini, ini wisdom di sini. Makanya kalau kita melihat selanjutnya, Ibu Bapak, dalam pandangan selanjutnya ini dari Rosailu Ikhwani Sofa wa Khullanil Wafa. Ini di sini kita lihat bahwa awal berfilsafat itu di sini begitu penting ini persoalan ilmu. Ini nanti terkait juga dengan di sini bahwa wisdom di sini ini menunjukkan perlunya juga keluasan pengetahuan supaya orang bisa menjadi wisdom di sini. Orang yang memiliki wisdom, kebijaksanaan atau kearifan, menjadi orang yang wise. Nah, di sini dikatakan awal filsafat itu kecintaan terhadap banyak ilmu. Nah, kemudian setelah itu memahami hakikat eksistensi sesuatu melalui kemampuan kita sebagai manusia, baru kemudian akhirnya seseorang berkata dan beramal atau berbuat sesuai dengan ilmu. Jadi awal dari berfilsafat itu orang memang harus memiliki banyak pengetahuan terlebih dahulu, ilmu pengetahuan, baru kemudian akhirnya di sini adalah berkata dan berbuat. Jadi orang itu mengucapkan sesuatu, tidak boleh asal mengucapkan sesuatu. Begitupun melakukan sesuatu, bukan asal berbuat. Dasarnya adalah ilmu. Ya. Dan di sini Ibu Bapak, di sini bisa Ibu Bapak sekalian bisa lihat, ini dari teks aslinya, ini saya screenshot. Ini ada filenya juga. Al-falsafatu awwaluha mahabbatul ulum wa awsatuha ma'rifatu haqaiqil mawjudat biasa bitaqatil insaniyah wa akhiruha al-qaulu wal amalu bima yuwafiqul ilma. Nah, di sini disebutkan wal ulumul falsafiyah arba'atu anwa. Ilmu filsafat itu ada 4 macam. Yang pertama di sini adalah awwaluha ar-riyadhiyat, wasani al-mantiqiyat, yang kedua adalah logika, wasalis al-ulumut tabiiyat, yang ketiga adalah ilmu alam, warabi al-ulumul ilahiyat, ilmu metafisika. Ada juga yang menyebutnya demikian. Fariyadiyat arba'atu anwa, matematika sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama awaluha al-aritmatika, ini aritmetika, wasani al-geometria, yang kedua adalah geometri, wasalis al-astronomia, astronomi, warabi al-musika, yang keempat adalah musik. Nah, di sini, nah Ibu Bapak, ini sebuah pandangan yang berbeda saya kira. Kalau kita melihat perspektif yang ada saat ini tentang apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Karena di Barat itu terjadi dikotomi. Ketika menyebutkan pengetahuan itu disebut sebagai knowledge, ada knowledge, ada science. Kalau science itu basisnya empiris,
Kalau knowledge itu basisnya tidak empiris. Nah, ini eh, ada dikotomi semacam itu berkembang di pemikiran Barat. Nah, sementara kalau kita lihat dalam referensi keislaman itu tidak dikotomi. Ilmu dan ilmu pengetahuan itu ketika menyebutkan misalnya dalam literatur, kalau kita baca dalam hadis itu ilmu, ya ilmu. Ketika menyebutkan ilmu agama ya ilmu juga. Jadi ilmu itu ya bukan hanya ilmu yang dibangun di atas dasar observasi terlebih dahulu, kemudian pola pikir induktif digunakan, selanjutnya sampai menarik kesimpulan. Itu tidak melulu seperti itu, tapi itu hanya salah satu yang disebut sebagai jalan untuk mengetahui sesuatu, tapi bukan satu-satunya. Nah, kemudian berikutnya, eh, filsafat dalam arti yang lain seperti yang dikemukakan oleh Dr. Samsudin Arif. Beliau ini pakar filsafat dan pemikiran Islam dari Universitas Darussalam Gontor. Beliau mengatakan bahwa filsafat adalah cara seseorang memecahkan masalah yang ia hadapi dengan pikirannya. Jadi ketika kita memecahkan sebuah masalah, masalah apapun yang kita hadapi dan kita berusaha untuk berpikir untuk menyelesaikannya sampai pada akhirnya kita bahkan sampai pada penyelesaian masalah yang kita hadapi, sebenarnya kita berfilsafat. Nah, kemudian berikutnya, menurut Paul Ernest dalam buku The Philosophy of Mathematics Education Today, ini yang beliau edit, ada paper beliau yang di dalamnya beliau menulis, filsafat dari sesuatu adalah tujuan, alasan mendasar, atau maksud yang melandasi sesuatu itu. Kemudian lebih lebih ini tinjauan beliau uh, secara singkat dan lebih rinci. Beliau memaparkannya seperti ini. Filsafat itu melibatkan analisis sistematis dan pemeriksaan secara kritis terhadap persoalan mendasar dengan menggunakan thought, pemikiran, inquiry, penyelidikan, penalaran, serta menghasilkan penilaian atau judgment, kemudian kesimpulan, dan akhirnya adalah keyakinan. Ini kalau saya setelah saya mencermati ini, dalam pandangan Ernest, berfilsafat itu kalau secara sistematis dan pemeriksaan secara kritis terhadap sesuatu yang bersifat mendasar, maka yang dilakukan itu begini urutannya. Misalnya kita berfilsafat, maka dalam pandangan Ernest itu kalau kita melakukan sesuatu secara sistematis dan memeriksanya secara kritis, maka yang kita lakukan itu adalah aktivitas seperti ini. Dari pemikiran, berpikir, menyelidiki, kemudian bernalar, melakukan penilaian, ada judgment, kemudian menyimpulkan, dan akhirnya adalah keyakinan. Jadi seseorang ketika mengatakan saya yakin bahwa ini benar, maka dia harus uh, memiliki basis argumentasi. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang benar, maka keyakinan yang dia anut, yang pegang, mestinya memiliki argumentasi, memiliki dasar yang kokoh. Kenapa? Karena sebuah keyakinan mestinya ada di baliknya itu ada pemikiran, ada penyelidikan, ada penalaran, ada judgement, dan sampai pada kesimpulan yang dia sebut sebagai sesuatu yang diyakini. Kemudian persoalan mendasar yang dimaksud di sini diantaranya ada tiga di sini, ada tiga, dan saya kira Ibu Bapak, uh, mengapa kemudian saya menyebutkan sebagai pengantar filsafat pendidikan matematika, karena ketika kita misalnya membaca buku The Philosophy of Mathematics Education, buku Paul Ernest, begitu krusial terminologi yang digunakan dalam buku itu, sehingga untuk memahaminya juga sulit. Ketika kita tidak familiar dengan istilah ontologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi, maka membaca buku Paul Ernest yang
terkenal itu, terbitan tahun 91 oleh penerbit Routledge di London, itu akan menurut saya hampir nyaris mungkin bisa dikatakan sia-sia. Kenapa? Karena di buku itu digunakan secara uh, masif, saya kira istilah ontologi, epistemologi, aksiologi, istilah-istilah ini digunakan dan istilah filsafat yang lain yang mestinya dipahami terlebih dahulu sebelum membaca buku itu. Dan makanya buku The Philosophy of Mathematics Education itu saya anggap sebagai buku yang selayaknya, kalaupun itu dipelajari mungkin di level S2 atau S3. Tapi untuk level S1 mestinya hmm, terlebih dahulu perlu mengenal persoalan mendasar yang dimaksud dalam filsafat seperti yang disebutkan oleh Ernest itu. Seperti ini misalkan, ya, ontologi. Ontologi itu apa maksudnya? Kemudian epistemologi itu apa? Aksiologi itu apa? Jadi ontologi itu, Ibu Bapak, ini terkait dengan objek matematika. Jadi apa yang ada? Jadi pada matematika itu kan ada objek matematika. Objek matematika ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada operasi. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalnya ada pertanyaan, apakah matematika itu ditemukan atau diciptakan? Dan ini ya ruang bebas saya kira untuk kita menjawab ini. Nah, saya eh, apa namanya, kalau kita melihat ini Bapak, ini pertanyaan yang diperdebatkan, ya. Ini jawabannya. Makanya di filsafat itu eh, sifatnya kontroversial apa yang dibicarakan, dan itu ruang yang terbuka untuk berbeda pendapat di situ, bukan untuk mencela satu sama lain. Nah, di sini ketika dikatakan apakah matematika ditemukan atau diciptakan, nah pertanyaannya apa pada matematika yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah objek matematika. Nah, kemudian epistemologi. Apa itu epistemologi? Ernest sendiri dalam bukunya, jadi pengertian tentang ini, epistemologi itu dalam pandangan Ernest sendiri itu ada dua isinya, dua bagian pokok. Pertama, pertanyaan tentang apa itu pengetahuan, kemudian bagaimana kita mengetahui sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa itu matematika? Ya, ini pertanyaan yang eh, mungkin ada orang mengatakan gampang gitu, matematika itu ilmu hitung. Ya, itu menurut Anda di satu perspektif itu. Karena satu sisi yang dilihat. Nah, kemudian ada orang dengan perspektif yang lain memberikan jawaban yang berbeda tentang apa itu misalnya matematika. Ah, kemudian bagaimana kita mengetahui sesuatu atau misalnya bagaimana kita tahu itu matematika. Dan ini sudah terkait dengan eh, perlu sekali nih pengetahuan tentang pendidikan matematika. Ini di sini epistemologi. Nah, contoh yang diberikan di sini, bagaimana kita bisa yakin bahwa teorema matematika itu benar? Bagaimana kita yakin? Ini salah satu pertanyaan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, ya, bagaimana kita mengetahui bahwa teorema matematika, sebuah teorema itu benar. Nah, kemudian berikutnya aksiologi. Aksiologi ini pertanyaan yang dijawab tentangnya adalah apa nilai atau manfaat dari sesuatu. Jadi kalau misalnya yang kita pelajari matematika, ya apa nilai atau manfaat dari matematika itu? Atau misalnya ada orang bertanya, apa sih gunanya itu belajar matematika? Ya, ini pertanyaan filosofis, Ibu Bapak. Ini pertanyaan yang sifatnya aksiologis. Jadi, dan itu bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang baru ketika kita memberikan jawaban. Nah, jadi eh, itu saya kira terkait dengan apa itu filsafat. Dan selanjutnya kita spesifik ke pengertian tentang apa itu filsafat pendidikan matematika. Tadi sudah dikemukakan mengenai apa yang disebutkan oleh Ernest. Em, dalam bukunya Ernest ini dikatakan versi aslinya ini rational behind the activity of something ini. Rasional di balik sebuah aktivitas ini, atau rasional yang mendasari sesuatu. Ini yang disebut sebagai filsafat dari sesuatu. Sedangkan pendidikan matematika, kalau kita ditanya apa itu pendidikan matematika, apakah sama pendidikan matematika dan matematika? Jelas berbeda.
Nah, pendidikan matematika itu berkaitan dengan praktik atau aktivitas mengajar matematika. Jadi kalau ibu bapak mengajar matematika di kelas, itu adalah praktik dari eh, manifestasi dari pendidikan matematika itu. Nah, kalau kita baca bukunya Paul Ernest yang The Philosophy of Mathematics Education, itu yang 91 itu, nanti saya berikan filenya juga. Ernest juga salah satunya mengutip pendapat dari Higginson 1980 dalam bukunya itu, di mana dikatakan dalam buku itu bahwa mathematics education equals psycho, philo, socio, mathematics. Pendidikan matematika itu sama dengan psiko, filo, sosio, mathematics. Jadi pendidikan matematika itu isinya psikologi, filsafat, sosiologi, dan matematika. Sehingga ketika misalnya menyusun kurikulum pendidikan matematika, maka eh, konten psikologi mestinya ada, konten filsafat mestinya ada, konten sosiologi ada, konten matematika ada. Nah, ini dulu ya, dulu kalau kita melihat ini dulu. Tahun 1980 dikemukakan oleh Higginson. Nah, sekarang kita di abad 21 ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, saya kira ini sudah jauh dari ini berkembang lagi dengan cakupan pendidikan matematika itu yang saya kira mestinya teknologi pun dimasukkan pada bagian ini dan selanjutnya dan selain itu. Kemudian filsafat pendidikan matematika kemudian itu berkaitan dengan tujuan atau alasan mendasar di balik praktik mengajar matematika. Nah, kita semua ketika kita ditanya, kenapa sih kita mengajar matematika? Untuk apa mengajar matematika? Ini pertanyaan filosofis yang sifatnya filosofis. Pertanyaan filsafat sebenarnya dan itu harus kita jawab. Dan setiap kita mungkin memiliki jawaban yang berbeda-beda. Mengapa kita mengajar matematika? Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan filsafat. Itu filsafat pendidikan matematika yang dikemukakan oleh Ernest. Dan Ernest itu, Ibu Bapak, eh, menganut pandangan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial. Makanya saya sengaja mengangkat ini sebagai pandangan Ernest yang dikemukakan pada pengantar ini karena yang banyak dijadikan referensi di berbagai belahan dunia itu adalah konstruktivisme sosial dan di antara tokohnya itu adalah Ernest, Paul Ernest. Nah, kemudian dalam pandangan Ernest itu, mengajar matematika itu adalah aktivitas sosial. Jadi mengajar matematika itu aktivitas sosial yang meluas dan sangat terorganisasi. Ya, dan ini saya kira faktual. Kalau kita melihat orang mengajar matematika di sekolah, ada di berbagai lembaga saya kira orang ada aktivitas mengajar matematika sebagai sebuah institusi atau lembaga terorganisir, sehingga tujuan dan sasarannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sosial, minat masyarakat, dan masyarakat secara umum. Nah, karena aktivitas sosial, nah, yang butuh matematika itu bukan hanya kita yang ada di ruang kelas, semua orang bisa dikatakan butuh matematika. Beragama juga butuh matematika. Saya kira berapa banyak praktik dalam ibadah kita yang butuh matematika. Seandainya kita tidak tahu rakaat berapa rakaat, sholat itu ada berapa rakaat, sholat tertentu itu beberapa rakaat, dan itu seandainya kita tidak memiliki pengetahuan tentang bilangan misalnya, maka ini bermasalah. Jadi kelompok sosial itu memiliki kebutuhan dan kebutuhan setiap orang atau setiap kelompok sosial itu mungkin berbeda-beda dan itu diakui oleh Paul Ernest sendiri. Makanya meskipun beliau ini bukan seorang Muslim, tapi pandangan beliau ini saya manfaatkan juga untuk saya jadikan sebagai sebuah landasan untuk membuat buku itu, buku yang meninjau pemikiran dari perspektif Islam, dari perspektif agama. Kenapa? Karena masyarakat kan berbeda-beda dan beliau ini terutama berbicara dalam terutama dalam konteks Barat ya, karena beliau ini domisilinya di Inggris. Ya, dan konteksnya Indonesia di mana mayoritas Muslim, sehingga kelompok sosial
individu, ini mestinya pengajaran matematika itu yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, ya sebagaimana yang dikemukakan beliau di sini. Makanya itu saya biasanya berpikir begini, filsafat itu eh, dua sisi ini kan sebuah pemikiran yang dikemukakan oleh Ernest dan terutama ini pemikiran yang berkembang di dunia barat. Eh, Tetapi pemikiran ini kita bukan ditolak ya, bukan ditolak sama sekali, tapi kita mengambil sisi manfaatnya di sini karena ini adalah pemikiran yang berkembang di dunia saat ini dan ini bisa kita jadikan dasar untuk mengembangkan sendiri seperti apa seharusnya pengajaran matematika untuk konteks kita sendiri. Ya. Kemudian berikutnya eh, nilai-nilai pendidikan dan sosial yang ada di masyarakat itu mempengaruhi pembahasan aktivitas mengajar matematika. Ini pun diakui oleh Ernest. Nah, nilai-nilai pendidikan apa di masyarakat kita, nilai sosial apa di masyarakat kita, ya ini kita masyarakat yang dominan eh, Muslim, maka ya nilai-nilai yang pengaruh agama itu ya lumayan kuat dalam konteks pendidikan maupun konteks sosial. Nah, terutama dalam hubungannya dengan peran dan manfaat matematika dalam pendidikan dan masyarakat. Ya, jadi ketika kita menggunakan pandangan ini misalnya kita menerapkan dalam em, misalnya mengajarkan mengajarkan apa kepada kelompok tertentu, misalnya kelompok religius, kelompok agama, ataukah kelompok secara umum dan mengajarkan matematika, ya dasar kita ada dan bukan hanya dari pemikiran para ilmuwan Muslim, tapi juga dari pemikiran Barat bahwa matematika itu mestinya ada hubungannya dengan eh, kondisi atau realitas di masyarakat kita. Ada manfaat dari matematika itu bagi masyarakat. Nah, kemudian apa sih domain dari filsafat pendidikan matematika itu? Apa domainnya? Nah, eh, domain filsafat pendidikan matematika ini bisa kita baca dalam bukunya Ernest. Tidak, beliau tidak menyebutkan itu secara eksplisit mengenai eh, klasifikasi seperti dalam kurung yang saya sebutkan ini. Ini klasifikasi yang saya buat untuk menyederhanakan penyebutannya dan juga terkait dengan referensi yang lain, misalnya pendapat dari Higginson. Nah, Ernest di sini menyebutkan penjelasan tentang, jadi dalam filsafat pendidikan matematika itu, kalau kita membahas filsafat pendidikan matematika, maka mestinya dalam filsafat pendidikan matematika itu ada penjelasan tentang sifat alami matematika, dan ini terkait dengan filsafat matematika. Karena ini menjawab pertanyaan tentang apa itu matematika. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa filsafat pendidikan matematika itu di dalamnya mestinya terdapat pembahasan tentang teori belajar matematika. Dan ini ada dalam ranah psikologi pembelajaran matematika. Nah, kemudian eh, teori mengajar matematika ini ada dalam ranah eh, pedagogi matematika. Kemudian berikutnya sosiologi pendidikan matematika, di mana di dalamnya terdapat ulasan tentang teori konteks sosial pendidikan matematika yang menggabungkan lingkungan interpersonal, budaya, sosial, dan bahkan politik pendidikan matematika dalam bentuk teoritis dan praktis. Jadi filsafat pendidikan matematika itu Ibu Bapak cukup luas. Ini yang saya bilang tadi. Dan kalau kita mau bikinkan semua referensi, carikan referensi ini banyak sekali. Jadi kalau orang berbicara tentang filsafat pendidikan matematika, misalnya diminta membahas filsafat pendidikan matematika, pertanyaannya adalah yang mana dulu ini yang kita akan ceritakan, yang kita akan bahas. Karena luas ini, apakah kita mau ambil bagian sifat alami matematikanya, ataukah yang kita mau bicarakan adalah psikologi pembelajaran matematikanya, ataukah pedagogi matematikanya, ataukah tinjauan dari aspek sosiologisnya. Itu. Nah, selain itu, domain yang lainnya juga dikemukakan oleh Zeng. Ini orang
Cina kalau saya tidak salah, Zheng ini 1994. Ini ada artikelnya juga. Pandangan tentang matematika. Jadi em, domain filsafat pendidikan matematika itu ada pandangan tentang matematika, analisis hakikat belajar dan mengajar matematika, dan tujuan pendidikan matematika. Hubungannya seperti ini, dan saya kira Ibu Bapak bisa melihat sendiri bagaimana hubungan antara filsafat, psikologi pembelajaran, pedagogi, dan sosiologi pendidikan matematika. Ya. Nah, eh, ini pendapat dari Stephen Brown 95. Ini ada dalam artikelnya Paul Ernest ketika menjelaskan tentang what is the philosophy of mathematics education. Sebagai jawaban terhadap orang yang bertanya tentang mengapa Paul Ernest itu menggunakan the pada bukunya, bukan itu tinjauan dari aspek bahasa dalam bahasa Inggris. Di antara penjelasan Paul Ernest dalam bukunya itu adalah Paul Ernest mengutip tulisan dari Stephen Brown ini, yaitu tentang trikotomi filsafat pendidikan matematika. Jadi dalam pandangan Brown, eh, filsafat pendidikan matematika itu namanya juga trikotomi ya, trikotomi. Jadi salah satu dari ketiganya ini. Jadi misalkan kita mau membahas filsafat pendidikan matematika, ya salah satu jatuhnya itu salah satu dari ketiganya. Apakah filsafat pendidikan matematika yang kita maksud itu adalah filsafat umum yang kita jadikan dasar untuk meninjau pendidikan matematika, atau mungkin filsafat umum yang dibahas itu bagaimana diterapkan dalam pendidikan matematika, eh, ataukah mungkin juga filsafat matematika yang diterapkan pada pendidikan matematika atau pendidikan secara umum, atau apakah filsafat pendidikan secara umum yang diterapkan pada pendidikan matematika. Nah, mungkin supaya jelas, Ibu Bapak bisa melihat ini. Kalau Ibu Bapak cari buku, ini saya punya semua bukunya ini. Dan ini semua bisa menjadi referensi untuk filsafat pendidikan matematika. Mungkin mudah-mudahan Ibu Bapak tidak bingung. Ini buku yang sangat bagus, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, bagi kita yang mau melihat secara kritis bagaimana pemikiran-pemikiran Barat itu, masalah dalam pemikiran mereka. Dan inilah buku yang saya baca dari sampul ke sampul ini, dari depan sampai belakang. Kemudian inilah yang saya jadikan dasar untuk menulis buku Filsafat Pendidikan Matematika Perspektif Islam. Buku inilah yang saya baca ini. Dan kemudian punya mengenai pendapat dari Patrick tadi itu ada ini Introduction to Philosophy terbit tahun 1935. Ini ada juga Filsafat Islam. Kemudian ada bukunya Stewart Shapiro. Ini filsafat ilmu. Jadi ketika menyebutkan misalnya ini filosofi overall, ini filsafat secara umum ya, keseluruhan. Apapun filsafat itu, filsafat secara umum yang dijadikan yang digunakan untuk meninjau pendidikan matematika. Itu juga filsafat pendidikan matematika. Ada filsafat matematika, ada aliran-aliran di dalamnya ada. Kalau kita jadikan itu sebagai titik tolak dalam meninjau pendidikan matematika, maka itu juga adalah filsafat pendidikan matematika. Nah, begitu juga dengan filsafat pendidikan. Nah, ini seandainya mau dibahas semua satu semester pun ini tidak cukup, tidak cukup. Kenapa? Karena aliran-aliran pemikiran yang sangat banyak, baik di filosofi overall apalagi. Di sini saja ini banyak sekali. Bisa Ibu Bapak nanti lihat. Ini bukunya, terutama ini yang berbahasa Indonesia ada di toko buku sebenarnya. Dunia Ilmu, Bina Ilmu. Saya pernah melihat ini, atau mungkin dibeli di toko buku online. Kalau ini ada filenya, Thinking About Mathematics, hanya ini bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris semua. Ini penyajiannya Philosophy of Education, ini semacam kayak kayak kamus ini. Ini aliran-aliran pemikiran ini, konsep-konsep kunci atau konsep-konsep utama dalam filsafat pendidikan. Ini bukunya Paul Ernest yang dipakai di UNESA, Universitas Negeri Surabaya.
di Indonesia ini banyak digunakan. Dan ini yang buku yang pernah saya tulis diberi pengantar oleh Profesor Hamid Fahmi Sarkasi. Sekarang beliau ini adalah Rektor Universitas Darussalam Gontor. Ini yang produk penelitian disertasi saya. Filsafat Pendidikan Matematika, Epistemologi Matematika berbasis Pancasila. Ini yang saya maksud, bahwa seandainya filsafat pendidikan matematika ini kita mau bahas dalam satu semester ini tidak memungkinkan. Kenapa? Karena begitu banyak aliran pemikiran dalam filsafat itu untuk dijadikan sebagai titik tolak untuk meninjau pendidikan matematika. Apakah dari filsafat secara umum, eh, ataukah filsafat matematika ini, ataukah filsafat pendidikan ini. Dan ini masing-masing punya pandangan tentang apa itu pengetahuan, dan ini bisa dihubungkan dengan matematika. Dan ini spesifik ke apa matematika, dan ini secara umum ini yang bisa kita lihat di mana keterkaitannya dengan matematika. Nah, pertanyaannya adalah apa peran filsafat pendidikan matematika? Jadi lagi-lagi kita merujuk ke pandangan Paul Ernest. Ini bukan satu-satunya referensi, hanya ini karena banyak digunakan di seluruh dunia dan Ernest itu tokohnya yang dikenal. Makanya supaya kita mengetahui perkembangan bagaimana referensi yang digunakan dalam filsafat pendidikan matematika, kami mencoba membagikan di sini, meskipun mungkin sudah digunakan juga oleh teman-teman di Unismu. Di sini peran filsafat pendidikan matematika, Ernest mengemukakannya ada setidaknya 3 poin ini. Di artikelnya ini disebutkan 3, yaitu menganalisis, mempertanyakan, menolak, dan mengkritisi klaim dalam praktik pendidikan matematika, kebijakan pendidikan matematika, dan penelitian pendidikan matematika. Ada tiga peran pokoknya. Nah, tugas kita semua adalah yang namanya berfilsafat. Ya, ini terkait dengan sebuah klaim. Kalau ada sebuah klaim, kita tidak serta-merta mengatakan cocok itu, benar itu. Tapi kita berpikir terlebih dahulu, ada apa di balik dari sebuah klaim itu. Misalnya seseorang membuat sebuah klaim tertentu, maka pertanyaannya adalah apa buktinya bahwa klaim itu benar? Apakah memang seperti itu? Nah, orang yang belajar filsafat atau yang sudah belajar filsafat mestinya ketika mendapati sebuah klaim, maka mestinya dia mengungkap dan menjelaskan apa yang ada di balik sebuah klaim, sehingga orang itu bisa memahami dengan jelas substansi di balik dari klaimnya. Karena kalau kita dalam praktik dalam pendidikan matematika, maka harapan kita sebenarnya adalah tercapainya visi dalam pendidikan matematika, baik itu di kelas kita, dalam konteks kelas kita, maupun di masyarakat dan bahkan dunia secara luas. Nah, salah satu visi kita, harapan kita adalah, misalnya kita merujuk ke pendapat dari Profesor Sujadi. Nah, kan kalau kita melihat ini, apa sih tujuannya belajar matematika? Orang kan punya pandangan, atau sebuah lembaga punya pandangan tentang matematika dan bagaimana apa yang mau dicapai dari pembelajaran matematika. Nah, kalau kita merujuk ke pendapat dari Prof. Sujadi misalnya, beliau mengatakan secara umum itu dua. Setidaknya dua, yaitu ada tujuan formal dan ada tujuan material. Tujuan formal ini adalah pengembangan penalaran siswa dan pembentukan kepribadian mereka. Peserta didik melalui matematika mestinya dilatih untuk bukan hanya berpikir logis, rasional dan kritis, tetapi juga ada nilai di dalamnya, bagaimana supaya mereka bisa mendapat pelajaran tentang sikap cermat, jujur, efektif, dan efisien. Ya. Mereka juga dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian selain itu ada juga tujuan material. Nah, tujuan material ini terkait dengan penerapannya matematika, baik dalam konteks matematika itu sendiri maupun
dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini terkait dengan sosial, konteks sosial. Kalau kita lihat pendapat Prof. Sujadi ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Ernest tadi, Paul Ernest di awal yang kita kemukakan bahwa matematika itu mestinya juga memiliki peran sosial, ya memiliki manfaat sosial masyarakat, baik itu masyarakat secara luas maupun konteks individu. Nah, kemudian, bagaimana contoh praktisnya penerapan filsafat matematika? Ini kan di sini Ibu Bapak ada filsafat matematika, ada filsafat pendidikan, ada filsafat secara umum yang diterapkan pada pendidikan matematika. Nanti mungkin Ibu Bapak mengeksplor sendiri karena tidak memungkinkan waktu sehingga yang saya siapkan dari sekian aliran pemikiran yang ada di sini, em, saya ambil tiga saja contoh yang ada di sini dalam filsafat matematika. Jadi ketika kita membahas ini, apa hubungannya ini dengan pendidikan matematika, ya itu juga filsafat pendidikan matematika. Kalau kita membahas apa hubungan antara ini, pemikiran ini dengan pendidikan matematika, ya ini juga filsafat pendidikan matematika. Nah, kalau kita membahas aliran-aliran ini, apa hubungannya dengan pendidikan matematika, bagaimana penerapannya ini dalam pendidikan matematika, ya ini juga filsafat pendidikan matematika. Ya, nah saya berikan contoh di sini, saya ambil contoh tiga saja mengenai pendapat mereka. Logisisme misalnya, formalisme dan intuisionisme. Nah, logisisme dalam pandangannya sebenarnya ini pendapatnya Bertrand Russell ya, pendapat yang masyhur, yang terkenal ini Bertrand Russell, tapi dari bukunya Ernest ini. Dikatakan bahwa uh, pure math is the part of logic. Matematika itu adalah bagian dari logika. Nah, ini. Kemudian formalisme mengatakan bahwa matematika adalah permainan simbol tanpa makna di atas kertas dengan aturan tertentu. Kertas di sini adalah sebuah metafor, ini bukan makna yang sebenarnya, bisa bermakna papan, bisa bermakna tempat menulis secara umum. Intuisionisme memiliki pandangan yang lain, yang mengatakan bahwa matematika itu adalah kajian tentang proses konstruksi kerja atau bukti matematis yang dilakukan dengan pensil dan kertas. Ini juga lagi-lagi ini adalah metafor, bisa pulpen, bisa tempat menulis secara umum. Nah, selain itu, matematika yang lebih utama dalam pandangan penganut intuisionisme adalah yang ada dalam pikiran, sedangkan yang berupa tulisan itu nomor dua. Dan inilah contoh Ibu Bapak mengenai ketika kita misalnya mendapati tulisan uh, Prof. Sujadi ketika mengatakan bahwa uh, matematika itu tidak ada kesepakatan di kalangan, tidak ada kesepakatan tentang apa itu matematika, dan inilah contohnya. Siapa yang tidak sepakat? Bukan kita, bukan kita saja. Yang paling utama tidak sepakat itu adalah matematikawan. Bertrand Russell, kemudian Hilbert, penganut formalisme, kemudian Brouwer, misalnya dari penganut konstruktivisme, intuisionisme. Ya, jadi Ibu Bapak, ini contoh saja, dan secara praktis bisa kita lihat misalnya di sini. Bagaimana kita mengecek tulisan matematis siswa dengan perspektif filosofi di sini. Kalau kita misalnya berikan ada sebuah soal, buktikan bahwa jika A dan B adalah bilangan genap, maka A tambah B juga merupakan bilangan genap. Ada misalkan, ada tulisan, sebuah klaim ya, ini adalah klaim dari seseorang misalnya, dengan ada yang dikemukakan seperti ini, jawaban untuk pembuktian ini, bilangan genap itu habis dibagi dua. Jadi kalau A dan B genap, A tambah B juga habis dibagi dua. Nah, sebagai orang yang sudah belajar filsafat, kemudian kita menilai, oh ini tugas siswa, kita analisis dari perspektif formalisme misalnya. Perspektif formalisme, oh kalau kita melihat ini, karena kan formalisme coba kita lihat Ibu Bapak. Matematika adalah permainan simbol tanpa makna di atas kertas dengan aturan tertentu. Ini.
Nah, sekarang apakah jawaban ini sesuai dengan pandangan formalisme di sini? Nah, kalau kita coba analisis di jawaban ini, di sini kalau kita lihat dari jawaban ini tidak ada definisi formal bilangan genap. Definisi formalnya seperti apa? A sama dengan 2K misalnya. Misalnya kita menggunakan simbol K ya di sini. A sama dengan 2K, di mana K itu adalah anggota himpunan bilangan bulat. Di sini tidak ada dikemukakan, tidak ada definisi formal. Padahal mestinya aturannya jelas, karena definisi itu terkait juga dengan aturan. Nah, kemudian selain itu, tidak ada demonstrasi bukti deduksi logis. Nah, ini masalahnya di sini. Tidak ditunjukkan bagaimana rangkaian bukti itu. Nah, kemudian jawaban yang diberikan ini menggunakan bahasa verbal saja ini kalau kita lihat, tanpa notasi simbolis. Ada simbol-simbol dua di sini hanya untuk menyebutkan apa yang sudah dikemukakan, tapi rangkaian buktinya tidak dikemukakan dengan notasi simbolis. Nah, kemudian kita lihat, nah menurut formalisme, nah mestinya seperti ini. Salah satu cara penulisan, eh, bentuk penulisan untuk koreksian terhadap penyelesaian ini adalah seperti ini. Jadi diketahui A sama dengan 2K, B sama dengan 2M, KM adalah anggota himpunan bilangan bulat, buktikan A tambah B adalah bilangan genap, dan seterusnya. Di sini ada pembuktian di mana simbol notasi simbolis itu digunakan dengan memperhatikan aturan, sebagaimana apa yang dikemukakan dalam eh, pendapat dari formalisme tentang seperti apa itu matematika. Nah, selanjutnya ini eh, contoh pada materi bilangan ya. Nah, berikutnya kasus pada aljabar. Ini kita lihat ada tulisan seperti ini. Ini bukan hanya penyelesaiannya keliru, tapi dari aspek filosofis juga kalau kita melihat dari perspektif logisisme ini bermasalah. Yang pertama kalau kita lihat ini tidak ada simbol implikasi. Tidak ada simbol implikasi. Karena Ibu Bapak, logisisme dan formalisme itu sangat ketat di tulisan. Makanya biasanya ada mahasiswa mengatakan, Pak, kenapa saya ini salah? Dibilang dianggap salah ini pekerjaanku, padahal benar di hasilnya. Ya, itu bagi siswa itu seperti ini misalnya. Ini kan kalau kita lihat, ini kan hasilnya benar ya. Kalau ini memang salah. Kalau ini X 1 atau X min 6 ini benar. Tetapi dalam perspektif logisisme ini bermasalah. Tidak bisa dianggap sepenuhnya benar. Kalau ini memang eh, keliru dari salah dari eh, hasil yang diberikan. Dari proses juga beberapa kesalahan di sini. Selain tidak adanya simbol implikasi yang menghubungkan baris pertama ke baris kedua dan seterusnya. Nah, kemudian faktorisasi juga salah. X kurang 3 kali X kurang 2 tidak ada sama dengan nol. Tidak ada sama dengan nol, ini bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada relasi. Tidak ada relasi yang menjadi yang menghubungkan ruas kiri dan ruas kanan ini. X kurang 3 kali X kurang 2 ini sama dengan apa? Ini tidak jelas dan ini salah. Karena di sini bermasalah, maka mestinya ini ke bawah ini salah semua, bermasalah. Tidak mungkin ini. Dalam pandangan logisisme ini tidak mungkin ini terjadi. Baris yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika ini tidak jelas di sini ini sama dengan nol ini. Nah, kemudian tidak ada simbol disjungsi di sini dalam logika. Makanya seringkali Ibu Bapak kita mengatakan atau kita mendengar bahwa berfilsafat itu atau belajar filsafat itu dasarnya logika. Ya itu betul ya, apalagi dalam matematika. Nah, kemudian kita melihat permasalahan yang ada di sini juga tidak ada simbol implikasi yang menghubungkan baris pertama ke baris kedua, ke baris ketiga dan seterusnya. Mengapa? Di sini ada simbol disjungsi ya, oke. Dan di sini pemfaktorannya sama dengan nol, oke. Nah,
Mengapa logisisme ketat dalam penulisan yang memperhatikan tentang simbol logika di sini? Karena dalam pandangannya matematika itu dianggap sebagai bagian dari logika. Nah, guru-guru, nah ini jadi persoalan biasanya karena sebagian guru kita masih cenderung melihat dari aspek hasil saja. Tulisan jarang diperhatikan. Pokoknya hasilnya sudah berapa hasilnya nak? Satu, X-nya satu Bu. Atau X-nya min 6. Oke. Tanpa melihat bagaimana siswa menulis itu. Padahal aspek tulisan itu sangat penting diperhatikan. Nah, kalau diuraikan secara logis dengan menggunakan hukum silogisme hipotetis, ini Mercer ini dalam bukunya 1972, saya membuat contoh lain sebenarnya ini, X kuadrat tambah 5X kurang 6. Ini saya menyesuaikan dengan soal yang saya dapat ini di internet ini. Kemudian saya adaptasi, saya bikin penyelesaiannya ini sendiri, tapi menyesuaikan dengan apa yang dikemukakan oleh Mercer. Kalau diuraikan ini seperti ini. Jadi dengan menggunakan uh, memperhatikan penggunaan hukum silogisme hipotetis di sini. Nah, kalau kita susun ini penyelesaiannya uh, dengan notasi dalam logika matematika, maka mestinya begini. Ya, ini mungkin jarang kita dapati, tapi ketika kita tinjau dari perspektif filsafat pendidikan matematika, maka ini penting untuk kita ketahui. Nah, berikutnya, bagaimana misalnya dalam geometri? Ini salah satu contoh, Ibu Bapak. Buktikan bahwa jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga selalu sama dengan 180 derajat. Nah, ada jawaban seperti ini. Karena sebuah segitiga memiliki tiga sudut dan jumlah sudutnya selalu sama dengan dua sudut siku-siku seperti ini, maka ini disebut sudah bisa disebut selalu sama dengan 180 derajat. Nah, ini kan jadi persoalan juga dari perspektif formalisme ini bermasalah. Kenapa? Karena bukti yang ditunjukkan hanya berupa kalimat verbal, tidak ada ilustrasi berupa gambar. Nah, dalam tinjauan formalisme, kalau menunjukkan bukti, misalnya kalau kaitannya dengan geometri, maka yang ideal adalah berikan ilustrasi. Kalau terkait dengan segitiga misalnya di sini yang ditunjukkan, maka tunjukkan bagaimana gambar segitiga yang dimaksud atau konstruksi garis sejajar atau simbol matematis yang lain yang dimaksudkan itu dalam proses pembuktian. Juga mestinya ada prinsip matematika. Contoh prinsip itu misalkan teorema, postulat atau aksioma. Ini contoh prinsip. Nah, ini kan terkait dengan misalnya postulat kesejajaran Euclid. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, ini kalau kita tinjau dari perspektif formalisme. Mungkin Ibu Bapak bertanya, terus bagaimana dengan intuisionisme? Nah, ini intuisionisme itu, inilah yang saya kira sepertinya banyak selama ini digunakan oleh guru-guru, sadar atau tidak. Ketika melihat siswa bekerja, meskipun seperti ini, gambar yang kedua yang di bawah ini, Ibu guru atau Bapak guru sudah mengatakan bahwa ini sudah benar. Mengapa? Karena melihat sudah sampai pada hasil yang diinginkan, yaitu X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan min 6. Ya, dan dalam perspektif intuisionisme, itu di antara perspektif yang ada pada intuisionisme, itu bisa diterima. Kenapa? Karena matematika yang lebih utama adalah yang ada dalam pikiran, sedangkan yang berupa tulisan itu nomor dua. Karena bagi siswa kalau ditanya ini, kalau ditanya, mereka akan mengatakan bahwa ini ada enggak hubungannya ini baris pertama, baris kedua? Dia akan mengatakan ada. Ini adalah hasil pemfaktoran dari ini. Berarti yang ada di pikirannya ini adalah implikasi, hubungan implikasi. Meskipun secara tertulis di sini tidak ada simbolnya, tapi di pikirannya ada. Nah, itu perspektif intuisionisme. Jadi seandainya kita terapkan ini dalam memeriksa misalnya pekerjaan siswa, bagi penganut logisisme formalisme ini salah, tapi penganut intuisionisme mengatakan ini sudah benar dan sudah bisa diterima. Ini meskipun begini. Dan ini
yang di atas ini tidak sepenuhnya juga bisa disalahkan dalam perspektif intuisionisme, meskipun ini salah fatal ini. Kenapa? Karena bagi penganut intuisionisme sebagai bagian dari konstruktivisme, matematika itu adalah proses konstruksi kerja yang dilakukan dengan pensil dan kertas. Jadi proses konstruksi kerja. Jadi ini adalah tahap konstruksi siswa itu dalam pemikirannya, dalam berpikirnya. Ini masih proses konstruksi dan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Perspektif logisisme ya tegas, sebagaimana juga dengan perspektif formalisme dalam melihat tulisan dari uh, siswa atau tulisan matematis yang ada. Nah, mengenai pentingnya tulisan matematis, Ibu Bapak, ini kenapa saya kemukakan tadi ini bahwa ini penting diperhatikan karena referensi yang membahas tentang tulisan matematis itu dan selama bahkan ada artikel juga nanti saya share ke Ibu Bapak, ada sebuah pernyataan di sebuah artikel ini mengenai formalisme dan pengajaran matematika bahwa sepanjang matematika itu masih menggunakan simbol, maka formalisme itu akan selalu berlaku. Kenapa? Karena dalam tulisan matematika itu harus memperhatikan aturan. Analogi yang diambil oleh penulis adalah eh, jasad kita dengan darah itu seperti matematika dengan tulisan matematika itu tidak terpisahkan. Apa tulisan matematika itu dengan formalisme eh, itu tidak terpisahkan karena dalam tulisan matematika sepanjang kita menggunakan simbol maka formalisme itu akan selalu berlaku. Ada aturan yang harus diperhatikan. Dan ini di antara referensinya, ini nanti bisa di-share juga insya Allah. Ada mathematical writing, tulisan matematis, ada reading, writing, and proving, membaca, menulis, dan membuktikan. Ada a premier of mathematical writing, hal-hal yang penting, mendasar ini yang penting diperhatikan dalam tulisan matematis. Ini nanti insya Allah di-share file-filenya. Ini Ibu Bapak, mungkin untuk bagian ini nanti dibaca sendiri saja. Ini contoh panjang ini, panjang sekali ini karena ada masing-masing untuk kan tadi dikemukakan peran dari filsafat pendidikan matematika itu ada 3, menganalisis, mempertanyakan, menolak, dan mengkritisi klaim dalam praktik pendidikan matematika. Di sini saya berikan contohnya. Misalnya ada klaim penggunaan soal cerita selalu efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep matematika. Ada klaim seperti ini. Pertanyaannya, ini benarkah demikian? Ini kan pertanyaan. Lalu kemudian klaim ini diuji. Ini. Jadi bagaimana contohnya praktik pendidik dalam pendidikan matematika? Ini ada juga untuk kebijakan pendidikan matematika seperti apa, ada penelitian pendidikan matematika seperti apa. Ini ada contohnya diberikan di sini. Dan itu saja saya kira Ibu Bapak. Selanjutnya sebaiknya mungkin sesi interaktif karena ada waktu terbatas saya kira. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak kan atas paparannya ini. Ya, Kalau waktu-waktu begini kita berfilsafat, kayaknya banyak. betul betul ya. Tapi sedikit informasi Kanda, kebetulan Ya. pengampu filsafat itu saya sendiri dengan Kanda Nasrun. Oh ya, Itu alhamdulillah. kita Ya. jadwalnya itu jam 8 malam ya, Pak Amir. Jam 8 malam itu Ya. kadang Ya, sampai jam ya. 11 malam. Wih, Itu biasa Betul. tidak, 3 jam ya. tidak mau tidak mau Sulit. selesai diskusinya Kanda. Gara-gara ini filsafat ini. Ya, Nah, ya, ya. kita kita coba ini hari di Ya. kuliah tamu kita ini semoga Ya. kalau pakarnya yang hadir bisa lebih lama lagi kayaknya ya. Ini bisa banyak pertanyaan. Ya, jadi sesi pertama mungkin saya buka 3 penanya dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, apalagi nih saya lihat juga hadir ini yang baru ujian proposal biasanya itu bagus filsafatnya itu kalau sudah selesai ujian proposal orang. Ya, Pak Amiruddin dulu. Silakan Pak Amir. Ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Andi dan atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak dosen tamu di, Ya di Pak, Unisba. ya, ya silakan Ya, Pak. ini Pak, saya perlu pertanyakan. Ya, Ada 3 ayat ini oh di ya, Al-Quran yang saya perlu pertanyakan. Apakah ada unsur filsafatnya oh ya, ya, atau tidak ada? ya, Ya, mohon dijelaskan Pak. Ya. Ayat yang pertama, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. oh ya, 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 Di surah Al-Mujadil. ya, 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 Yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. ya, ya, Surah Al-Fajr. ya, Surah yang ketiga, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kalau tidak salah ini Al-Imran. ya, ya. Oke, itu Pak. Jadi Oh mohon ya, di apa kalau ada unsur filsafatnya, karena saya lihat filsafat tadi luar biasa Pak, penjelasannya. Luas sekali. Masya Allah, ya, Iya. ya, Jadi Ini yang saya ajarkan Pak saya Amir ini mohon kan dah. penjelasan. Jadi itu 3 ayat Ini ada sebenarnya unsur itu. ya, 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 Ini Pak Amir guru ini kan dah Makasih. sebenarnya. oh ya, 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 berikutnya Pak Hasbil. Nih Pak ya, awal ini dan diam ini sebentar bertanya juga ini. Silakan Pak Hasbil, Anda. ya, Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Pak Ya, Dr. Sahrullah selaku pemateri, Bapak-Bapak dosen yang lain dan teman-teman Pasca yang saya hormati. Menarik memang meskipun sebentar kita mendengarkan pemaparan tentang filsafat ini. Dan memang ketika sedikit kita memperhatikan kemampuan orang-orang tertentu dalam berfilsafat, itu ternyata banyak yang dapat terselamatkan, ya, baik dalam konteks teori maupun prakteknya. Sebagaimana yang cukup populer di Indonesia kita dengar, si Rocky Gerung, apapun yang dia sampaikan meskipun itu terdengar sakit atau kesannya menghina menurut pendengaran atau analisa kita, tetapi itu kemudian terselamatkan ketika diadukan ke pihak yang berwenang misalnya. Sehingga menurut saya sebagai guru matematika ini kemudian menjadi penting untuk bisa memahami betul tentang filsafat khususnya dalam bermatematika, karena dalam rangka untuk menyelamatkan marwah sebagai seorang guru matematika, ketika dalam hal-hal ya, tertentu harus berhadapan dengan siswa yang kemudian mungkin bisa lebih cerdas untuk atau saja mungkin eh, keliru dalam memahami konsep matematika, tetapi itu dianggap benar. ya, Sehingga pertanyaan saya, eh, secara teori, kira-kira ruang lingkup khusus filsafat untuk penting dipelajari seorang guru matematika itu di bagian-bagian mana, dan kira-kira trik-triknya seperti apa yang harus dibuat sehingga eh, bisa memahami betul filsafat yang berkaitan dengan matematika. ya, Demikian mungkin Pak Dokter. Terima kasih. ya, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak kan atas pertanyaannya ya. ya. Ya, kemudian ada Pak Ismail Lasa ini kayak saya pikir Pak Ismail Lasa sudah. Pak Awal, bagaimana? Pak, ya silakan Pak Oke, Ismail. terima kasih Pak Andi dan narasumber Dr. Sahrul Oke. dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira siang hari ini menjelang sore atau sudah sore mungkin ini luar biasa penyampaian tadi narasumber ya. Ini membuka cakrawala pemahaman kita terkait dengan filsafat secara umum ya. Kemudian secara filsafat pendidikan matematika secara khusus. Apalagi tadi dimantik oleh pertanyaan Pak Amiruddin yang luar biasa menggunakan ayat Ya, sangat dalam sekali. Kemudian ditambah lagi Pak Pasbil ya. Kalau pertanyaan saya Pak Dokter ini mungkin yang nggak ringan-ringan aja lah ya. Terkait dengan ada 3 variabel mungkin. Yang pertama, filsafat pendidikan matematika, kemudian kurikulum matematika dan kecemasan matematika ya.
mungkin perlu penjelasan dari Pak Dr. Sarullah Ya, sebagai narasumber. Karena materi ini pernah kami diskusikan di susu kontemporer, ya, kontemporer matematika ini terkait dengan kecemasan dalam matematika. Nah, juga tadi singgung terkait sedikit masalah apa namanya penyampaian matematika, ada intuisionisme, ya, formalisme, dan ternyata ketika mengajarkan kita matematika ada hal-hal yang keliru, ya. ya. Tapi untuk didukung tadi lagi ada pandangan intuisionisme. Coba aku tidak ada itu, berdosa semua kita mungkin mengajarkan matematika ini. Iya, karena sesuai dengan formalisme tadi itu ternyata kita keliru dan formalisme. Ya mungkin Pak Dr. Sarula bisa memberikan hubungan ketiga variabel itu, filsafat matematika, kemudian kurikulum matematika dan kecemasan matematika. Adakah hal yang saling terkait itu sehingga dalam pengejaran matematika kita harus hati-hati? Mungkin seperti Ya, itu. Terima kasih. ya. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Pak Ismail Waalaikumsalam. atas pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan ini. Eh, Sebelumnya mungkin terima kasih banyak Kanda narasumber terkait ya ini pemantik ya materinya betul-betul sangat Ya, menarik. betul, betul. Karena ini juga eh, teman-teman atau Bapak Ibu nantinya akan mengajukan sebuah judul itu sudah mulai ada nampak ide-ide kritisnya. Soalnya ini Pak Amir ini kan dah jujur Ya. saya juga menunggu pertanyaannya ini waktu kita kuliah tapi tidak muncul itu pertanyaan. Untung tidak muncul. Coba muncul. Kutur Mas Bil jawab. Atau Pak Awal. Ya mungkin lebih efektifnya ini saya Iya, serahkan kepada Kanda Sarula untuk menjawab iya, iya, pertanyaannya iya. dari Iya. ketiga ini. Ya, Terima silakan kasih, Kanda. terima kasih, Dek Mul dan Ibu dan Bapak tadi, 3 Bapak penanya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, 3 penanya ya. Terima kasih dari saya jawab dulu dari Pak Amir ya. Ya, ya, Terima ya, kasih ya, Pak. Pak. Iya, pertanyaannya, Alhamdulillah ini 3 ayat yang dikemukakan semuanya ini terkait dengan filsafat. Ya, Ada ya. saya mengutip dari penjelasannya Pak Dr. Samsudin Arif ini, ayat yang biasanya Ya. ayat di dalam Al-Qur'an yang biasanya dijadikan dasar, eh, mengapa dikatakan bahwa ada dorongan untuk kita eh, berpikir Ya. dan dalam bahasa yang lain adalah berfilsafat. Ya. Nah, ini ada ayat dalam Al-Qur'an, karena ada ayat dalam Al-Qur'an, afala tatafakkarun. Afala Ya. tatafakkarun. Ya, dan saya kira Ibu Ya. Bapak yang pernah belajar bahasa Arab, fakkara yufakkiru tafkiron. Berpikir, Ya, memikir, ya. ya, berpikir, memikirkan. Ya. Dan itu afala tatafakkarun, tidakkah kalian memikirkan? Dan ayat ini Ya. adalah perintah untuk kita berpikir. Dan semua yang disebutkan tadi, Berpikir. yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini eh, bisa dimaknai sebagai orang yang dimuliakan karena Allah mengangkat derajatnya eh, orang yang beriman dan berilmu, orang yang beriman dan berilmu. Jadi Ya. orang filsuf itu dalam pandangan saya seorang pemikir. Jadi dia tidak sembarang mengucapkan, tidak sembarang melakukan sesuatu, tapi semua itu dasarnya adalah ilmu. Ya. Karena kita adalah Muslim, maka dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu seperti itu. Sehingga ketika kita memiliki keyakinan dalam akidah kita, dalam kita beragama ini, kita beriman, maka dasarnya adalah ilmu. Seperti Ya. itu. Dan itu sejalan dengan makna tadi mengenai apa yang dimaksud filsafat itu di awal. Ya, ya. Ya, mahabbatul ulum, cinta ilmu. Kemudian Cinta. setelah itu baru ma'rifatu haqaiqil maujudat. Ya. Kemudian yang terakhir itu baru berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Ya. Itu. Jadi Ya. sebenarnya kalau kita kembali filsafat itu tergantung kepada kita mengambil pengertian mana. Kalau kita ambil pengertian barat, ya itu bermasalah. Karena harus Ya. berangkat dari kita meragukan. Bahkan Ya. Al-Quran kita ini harus diragukan. Ya itu. Nah, kemudian berikutnya mengenai Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini terkait juga karena ini ada matematika di dalamnya. Ada matematika di dalamnya dan dari pengertian tadi kita sebutkan bahwa
salah satu di antara kan filsafat al-falsafatu arba'atu anwa. Jadi filsafat itu eh, ada 4 macam dalam perspektif tadi, dan salah satu di antaranya adalah matematika. Dan di sini ada Ya, ya. matematikanya, sehingga eh, kalau kita pakai silogisme, kalau begitu berarti ayat ini berbicara tentang filsafat, ya, karena ayat ini bercerita tentang matematika, sementara matematika itu adalah bagian dari filsafat. Nah, sehingga kita katakan Ya, bahwa ya. ayat ini juga terkait dengan filsafat. Ya, kemudian Dapat. ya, ini ayat yang terkait dengan filsafat juga. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini filsafat juga. Kalau tadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu rasionalisme, kalau inna fi Ya, khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, ini saya menyebutnya ini relevan dengan pemikiran positivisme. Karena kita diperintahkan untuk mengobservasi dunia ya, nyata, ya. alam semesta. Ya, Ya, dan kita melihat alam semesta ini dan melihat bagaimana maha kuasanya Allah pada akhirnya. Jadi ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya, ini ayat yang memerintahkan kita untuk bukan hanya berpikir tapi juga berzikir. Karena ujungnya adalah kita ya, bersih. ya, karena ujungnya adalah eh, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ujung dari orang yang berpikir Ya, benar mestinya ya. mestinya adalah berzikir. Dia menjadi orang yang mensucikan Allah pada akhirnya, bukan menjadi orang yang justru setelah berfilsafat berpikir menjadi orang yang tidak beriman. Ini jadi Ya, ya. Saya kira itu Pak Amir, tanggapan dari eh, saya ya ya, mengenai ya, ya ya, makasih. ya. Ya, Kemudian saya saya ingin ya mengusulkan. ya Pak. Ada Ya, tanggapan Pak? Mungkin ada atau cukup? ya, ya, sebenarnya saya juga dari awal ini Pak, ketiga ayat ini berpikir juga apakah ada filsafat di situ. Jadi saya Iya, pertanyakan untuk mempertegas ini Pak. iya, iya. Ya, Karena untuk begini mempertegas Pak. karena Iya, iya, betul. Saya ini ahli. betul. Terima kasih Pak. Iya, iya. Karena Terima kasih. Ya, filsafat itu seperti tadi kita lihat, yang dipahami di Barat juga seperti ini, bahwa ketika menyebut tentang filsafat, filsafat itu adalah pemikiran. Hanya ayat ini ya, bukan pemikiran manusia. Ayat ini bukan pemikiran manusia, ya, tapi ya, ya. dorongan bagi manusia untuk berpikir. Dan Iya, iya. kalau kita melihat, misalnya dalam di bukunya tadi yang ada yang kita tampilkan itu, Stewart Saviro, ada sampul itu yang saya tampilkan, ada Philosophy of Mathematics, Thinking about Mathematics. Secara singkat, di situ diakui Iya, bahwa secara singkat, apa itu filsafat? Filsafat itu adalah filosofi, itu adalah thinking, jadi pemikiran. Eh, iya, iya, iya. Oke. Ya, ya. makasih banyak Pak. Makasih banyak. Ya, Ya, Pak. Kemudian berikutnya ini pertanyaan dari Pak Pak Hasbi, Hasbi. ya, Aspil. Iya. mengenai pentingnya ruang lingkup, pentingnya belajar filsafat. Eh, untuk kita, karena ini kan dasar argumentasi. Jadi Pak, misalkan ada siswa bertanya kepada kita, apa itu matematika? Misalnya siswa bertanya, apa itu matematika? Kemudian bagaimana belajar matematika? Nah, ini pertanyaan filsafat ini. Meskipun kita mengatakan, kenapa itu dibilang filsafat? Kenapa itu dibilang pertanyaan filsafat? Ya, secara teori yang disebutkan oleh para filsuf ini, kalau kita lihat referensinya, ya pertanyaan-pertanyaan itu masuk dalam kategori epistemologi. Misalnya, untuk apa sih belajar filsafat? Jadi setidaknya kalau kita lihat ruang lingkupnya, Pak, setidaknya 3 bagian ini. Jadi kita ontologi, epistemologi, ontologinya dan aksiologinya. Setidaknya ini yang 3. Jadi apa itu yang dipelajari, kemudian
bagaimana mempelajarinya itu, apa gunanya mempelajari itu. Nah, itu. Jadi setidaknya tiga aspek ini mengenai ruang lingkup yang ditanyakan. Nah, kemudian bagaimana belajar filsafat pendidikan matematika? Kalau kita mau, ini yang saya tampilkan sebenarnya sudah penyederhanaan dari pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh matematikawan, filsuf. Karena kalau kita baca langsung bukunya, misalnya Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, pusing lihat, kenapa? Karena eh, penjelasannya dalam bahasa Inggris klasik dan simbol-simbol yang digunakan tidak familiar, tapi dalam penjelasan Paul Ernest, pemikiran-pemikiran mereka itu ada intinya, dan intinya ini yang perlu kita perhatikan. Apa sih yang dimaksud oleh mereka tentang matematika itu? Dan itu yang kita perlu pelajari. Seperti tadi, bagaimana kita belajar filsafat pendidikan matematika. Tadi kan ada disebut trikotomi ya, trikotomi. Jadi kita bisa Ya, ya. misalnya kalau kita mengambil ayat tertentu dalam Al-Quran, diambil contoh itu untuk dijadikan dasar kita mengajar matematika di dalam kelas, bahwa ini ada hubungannya dengan matematika, matematika itu berguna untuk konteks ibadah, memperbaiki kualitas ibadah kita, maka ini juga bisa dikatakan sebagai berfilsafat. Ya, jadi eh, belajar filsafat pendidikan matematika itu sebenarnya luas. Kalau kita jadi kita kembalikan ke cakupannya tadi, Pak. Ke cakupannya tadi. Jadi itu aliran-aliran pemikiran yang ada yang Ya, ya. dikemukakan tadi, saya kira bisa dieksplor secara mandiri, karena kalau kita mau bahas semua di sini bisa, tapi tidak memungkinkan waktunya. Tidak memungkinkan. Itu apalagi kalau diambil contohnya sangat, bahkan satu semester itu tidak cukup. Itu pernah, kalau saya tidak salah, di sini ada Lutfia. Lutfia pernah saya ajar dulu di kelasnya. Saya lupa. Lutfia Ya, dulu waktu saya mengajar di kelas membuat makalah ya, atau membahas buku. Iya, ya. bahas Ali- buku ada tugasnya itu, Pak. Seingat saya dulu aliran pemikiran yang saya bagi uh, Iya. untuk dibuat makalah, kemudian diminta untuk menjelaskan pemikiran, isi dari pemikiran setiap aliran, dan di mana dalam matematika itu penerapannya. Itu kalau saya Ya. tidak salah seperti itu. Ya. Karena ini pemikiran-pemikiran yang sangat banyak, dan saya kira Ibu Bapak bisa secara mandiri mengeksplorasi sendiri. Jadi bagaimana belajar filsafat pendidikan matematika? Ya itu tadi, aliran-aliran pemikiran itu yang tadi yang ada itu Ibu Bapak bisa apa namanya, baca seperti apa isi pemikirannya. Contoh misalkan juga ini nanti menyambung sekalian dengan pertanyaannya Pak Ismail. Kan dalam COVID itu ada kan kurikulum yang apa ya, kurikulum darurat ya, waktu masa COVID. Ya. Di mana, nah pertanyaannya adalah sebenarnya apa landasan filosofis dari kurikulum darurat itu? Kurikulum Ya. darurat itu. Nah, kalau kita lihat dari filsafat misalnya, dari filosofi pendidikan ada namanya esensialisme. Ya, Ada esensial. esensialisme. Jadi yang materi yang diajarkan itu adalah materi yang sifatnya esensial saja. Jadi meskipun sedarurat apapun itu siswa belajar, mereka harus tetap belajar dan memiliki dasar filosofis perbaikan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena guru harus bertanggung jawab ketika ditanya misalnya, kenapa Bapak mengajarkan materi ini? Kenapa Bapak mengajarkan dengan cara ini? Ya itu harus ada argumentasinya, dan itu ranah filsafat karena semua diberikan mestinya dengan argumentasi yang logis. Karena ketika kita memberi perlakuan di kelas, itu adalah keputusan, itu adalah keyakinan yang mestinya dibangun dari sebuah pengetahuan. Saya mengajar di kelas dengan menggunakan misalnya model pembelajaran kooperatif. Karena apa? Kondisi siswa itu seperti apa? Bagaimana kondisi siswa? Bagaimana kebutuhan siswa? Ya. Jadi mengenai kurikulum matematika dan kecemasan matematika, filsafat pendidikan matematika, bahkan bahasan
kurikulum matematika itu adalah bagian dari kebijakan pendidikan matematika. Kemudian kecemasan matematika itu psikologi, pembelajaran matematika. Sehingga semuanya ini, kurikulum matematika maupun kecemasan matematika ini eh, adalah bagian pembahasan dalam filsafat pendidikan matematika. Jadi mungkin saja dalam satu misalnya Ibu Bapak dalam perkuliahan misalnya dosen memutuskan untuk materi yang dibahas dalam filsafat pendidikan matematika hanya terkait dengan psikologi pembelajaran matematika, maka ya termasuk bahasan di dalamnya adalah kecemasan matematika. Bagaimana mengatasi kecemasan matematika. Jadi kurikulum matematika dan kecemasan matematika serta filsafat pendidikan matematika ini tidak terpisahkan. Jadi kurikulum matematika dan kecemasan matematika itu bagian dari pembahasan dalam filsafat pendidikan matematika. Dan kurikulum matematika itu disusun mestinya dengan menggunakan itu tadi landasan filosofis. Jadi bukan tiba-tiba misalnya materi tertentu mau diajarkan tapi tidak ada dasar argumentasinya. Jadi harus memiliki dasar argumentasi yang logis. Saya kira itu Pak Ismail. Oke, terima kasih banyak kan atas pemaparannya, atas jawabannya dari ketiga penanya tadi, ada Pak Amir, kemudian Ya. Pak Asbil, dan terakhir Pak Ismail. Bagaimana Pak Ismail, ada tanggapan mungkin? Atau masih ada tambahan untuk sesi pertama kita ini? Ya, terima kasih Pak Dr. Sarullah, luar biasa. Memang ini Pak, berbicara terkait dengan matematika ini yang ada di forum ini kan semua saya kira sudah berpengalaman ya dalam mengajarkan matematika, mengimplementasikan matematika di kelas mungkin. Ya. Memang terkadang hal-hal tertentu kita itu mengajarkan secara istilahnya secara instan lah. Kalau misalnya dalam pembimbingan misalnya dalam olimpiade itu kan terkadang kita tidak menggunakan formalitas matematika. Ya. Yang diutamakan adalah hasil. Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang demikian yang saya kira ini yang berkembang ya, yang Ya. fenomenal sekarang ketika ada pembimbingan-pembimbingan seperti itu. Apakah ini tidak melanggar secara formalitas atau Ya. logisme matematika? Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, begini Pak. Dalam filsafat itu termasuk dalam aliran pragmatisme. Ada aliran pragmatisme dalam filsafat di mana kita mengajar itu disesuaikan dengan apa kebutuhan kita. Kalau orientasi kita, kebutuhan kita adalah kemampuan siswa untuk memperoleh hasil yang benar, ya tidak apa-apa itu tadi karena kebutuhan kita hanya jawaban akhirnya. Itu ada landasan filosofinya, ada pragmatisme namanya. Ada tadi salah satu aliran dalam filsafat pendidikan itu ada pragmatisme. Karena yang kita harapkan hanya jawaban akhirnya dan penekanan dalam olimpiade itu biasanya yang setahu saya bukan penekanan betul mengenai prosedur formal yang ketat dalam hal tulisan tadi, tapi cenderungnya ke ini pragmatisme dan intuisionisme. Ya. Seperti itu. Jadi tetap ada landasan filosofinya Pak Ismail. Jadi mengenai itu tadi tidak ada masalah karena secara filosofis ada dasarnya bahwa terkadang guru itu mengajar misalnya membimbing dalam olimpiade dan menekankan pada hasil yang ingin dicapai, ya itu kan orientasi kita itu karena itu yang kita butuhkan. Apalagi siswa diminta dengan cepat menuliskan jawaban benarnya, bukan prosesnya yang mau dilihat. Maka pragmatisme itu sangat berperan di situ, aliran pemikiran itu. Ada artikel saya juga tentang itu sebenarnya, bisa dibaca. Tadi sudah dibaca oleh Dek Mul itu mengenai landasan filosofis pendidikan. Ada esensialisme, ada pragmatisme juga di situ. Saya bahas selain perennialisme. Ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, baik. Mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan. Kita buka kembali sesi kedua. 3 penanya lagi. Sesi kedua ini tadi Bapak-Bapak saya pikir untuk sesi kedua saya beri kesempatan kepada ibu-ibunya lagi.
Ada Bu Emi Selan, mungkin Andi Asfinarti, ada Bu Mutiara, ada Bu Hesti. Ini yang biasa nih. Mana ini? Oh mana? Andi, Ibu siapa Emi. itu ya? Bukan Bu Emi, yang Carmila. cajar Pak. Bu Carmila. Ya Ibu Carmila, Hajar, Bu betul. Carmila. Wajar ya, Iya. ini mana semua ini? Tak Iya. kalau Masih, filsafat masih filsafatnya di Pak kelas Mul, Pak semua, Mir. Pak Dokter. Ya, Masih di kelas semua kayaknya, Pak Dokter. kenapa? Ada sementara mengajar tuh. Sementara mengajar. Oh, benar jam Iya. 3 Mi. Ya, Ah, selesai Mi. iya, sudah. Rata-rata full day. Saya juga Oh, masih sekolah ini, Pak. Ini pakai HP. batas batas sama si Rapi Pak Amir. Kan masih di sekolah ya. Makasih, Pak Iya, Dokter. ada lagi Bapak Ibu untuk sesi kedua? Silakan. Sudah mau asar kayaknya nanti. Oh iya. Lihat ya. Iya. Ya, Anu. karena ini juga waktu Iya. sholat asar Ya, sekitar 5 menit lagi. ya. Insya Allah berikutnya nanti mungkin kita akan buat forum lain. Setelah ini kan Insyaallah, masih ya. kita tamu ya, jadi waktunya juga sangat terbatas Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya, yang jelas saya lihat Iya. tadi Bapak Ibu sudah mulai, ya ini adalah pemantik ya dari Bapak narasumber terkait ide-ide penelitian kita nantinya. Saya pikir sudah ada Ya. ide-ide itu muncul. Insya Allah akan dipertegas nanti di mata kuliah selanjutnya mungkin ya. Closing statement dulu Kak, Iya, iya. sebelum ditutup oleh Bu Ketua Prodi. Closing statement dulu Kak Ula. Oh ya, ya, ya. Alhamdulillah. Siap. Ya. Ya. Iya. Jadi Ibu Bapak, filsafat pendidikan matematika itu luas ya. Jadi ketika Ibu Bapak membahas di kelas filsafat pendidikan matematika, menurut saya, meskipun saya tidak mengetahui apa yang dibahas, tapi itu hanya bagian kecilnya saja. Apakah kita fokus pada filsafat pendidikannya yang diterapkan pada pendidikan matematika, ataukah mungkin filsafat matematika yang diterapkan pada pendidikan matematika, ataukah filsafat secara umum? Apa saja yang kita sebut sebagai sebuah filsafat itu, aliran filsafat tertentu yang sudah dikenal saya kira untuk diterapkan pada pendidikan matematika. Ataukah kalau kita membahas tentang psikologi pembelajaran matematika, itu juga adalah salah satu domain dari filsafat pendidikan matematika. Membahas sosiologi pendidikan matematika adalah filsafat pendidikan matematika yang memiliki saya kira cakupan bahasan yang luas. Dan oleh karena itu, ya, Ibu Bapak, apa yang kita sebut sebagai filsafat pendidikan matematika sebenarnya tidak sesempit yang mungkin kita bayangkan, bahwa filsafat pendidikan matematika itu melulu aliran pemikiran dalam filsafat matematika saja yang diterapkan pada pendidikan matematika. Ya, padahal filsafat pendidikan matematika itu luas dan itu bisa dikonfirmasi dalam referensi yang otoritatif saya kira. Itu saja saya kira, Ibu Bapak, semoga pertemuan ini, apa yang kita diskusikan pada pertemuan ini bermanfaat, terutama untuk kita di kelas menjalankan tugas-tugas kita sebagai pendidik. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Anda atas penyampaiannya yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Biasanya filsafat kok jam-jam segini ngantuk, tapi alhamdulillah saya lihat ini muka-mukanya semua cerah dan Bagus, Pak. masih, iya, memang biasanya kalau malam kan memang agak kencang, tapi saya lihat ini Iya, iya. kurang-kurang kencang bertanya. Nah saya menunggu juga ini, Pak Amir ini. Apanya yang kencang ini? Apanya yang kencang? Oi, ada ini mah guru ternyata dibawa. Buka Prodi, Bunda, ada Kak Moki, ada mau disampaikan atau saya tutup nih? Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Dr. Syahrullah Deula ini Terima kasih sudah banyak, Kak, bersedia ya. di, Terima kasih di banyak. dada. Anu, Seperti yang disampaikan Pak Andi Mul, memang betul dari tahun lalu ini kita diskusikan, cuma ditunggu dulu kan katanya tidak boleh launching dulu buku tak sebelum dipromosikan. Dan sekali lagi terima kasih banyak, dan untuk Bapak Ibu mahasiswa mudah-mudahan dari ini
kegiatan kita hari ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa mendapat apa ya, ide-ide lah untuk apa yang bisa dikembangkan di penelitiannya nanti. Bisa analisis juga bagaimana komunikasi guru dengan siswa seperti yang dicontohkan tadi Pak Dr. Iya. Syahrul. Ya. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf Pak Dr. Ya. Syahrullah atas segala kekurangan dalam pelaksanaan Sama-sama, ya. kegiatan kami. Terima kasih sudah diundang. Seperti saya ya. Terima kasih Sekian Dek. dari saya Ya. Pak Ul. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Ketua Prodi Magister Pendidikan atas arahannya. Jadi ini sebenarnya penutup juga kalau lah di mata kuliah saya. Jadi ini Oh iya iya penutup. iya. Ya, jadi Wah, iya. sudah 16 pertemuan sudah selesai Oh dan iya alhamdulillah iya kita iya. Sama. tutup juga. Sama. Nanti Terujian juga, terujian. ujian akhir semesternya masih ada. Kalau ini Iya iya. offline ujian akhir semesternya. Iya. Offline. Iya. Langsung kaget Pak Amir. Bilang ke offline. Langsung Pak Amir beli tuh tiket. Iya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak kan atas waktunya. Iya iya. Sama-sama. Luar biasa. Jangan bosan-bosan lah kalau kami memanggil iya. kembali untuk memberikan mata kuliah Siap. tamu atau Insyaallah. mungkin material lain selain Iya iya. filsafat Insyaallah. ini. Iya. Iya. Demikian. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Dengan ucapan billahi bismillah, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Apakah ini Pak Amir dari Bantai ya? Iya Pak, iya Pak. Baik. Oh, saya ini lagi di Bira ini, di Bira. Teman-teman Pak Dokter. Alif ya. Izileh Bapak Ibu. Izileh, Pak Mul. Jangan Oh, lupa Pak kuliah Dimul. lagi ya. Izileh. Maju Pak Dimul. Ibu Kaprodi. Jangan lupa kuliah lagi panggil ya. Dokter. Izileh. Ya. Mohon izin. Terima kasih ya sudah mengundang ya Ibu Ketua Prodi. Terima kasih banyak. Iya. Iya, iya Pak. Santai. Izin live. Ya, ini saya lagi di Bira ini, bukan di Bantai, di Bira, lagi di Bira ini. Ya saya Ki Pak. Ya ini teman-teman ini Pak Takdir. Pak Takdir. Oh. Izin live, Bu. Assalamualaikum. Nama tiga. Aduh. Ya.